Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam merah putih. Ibu Irma Caniago, tolong dong laporin nih majikan kamu. Ini sudah jelas-jelas nih, kata salah satu narasumber nih di video sebentar, bahwa ternyata Jokowi dan Aguan adalah otak di balik semua kasus pagar laut hingga PIK 2 Pantai Indah Kapuk ya. Nah, dan ternyata pagar-pagar ini telah ada dari pemantauan Google Earth. Itu sudah ada sejak tahun 2022 dan sertifikat pembangunan kalau tidak salah itu sudah terbit di tahun 2023, agak lain kan. Itu kan di masanya Pak Mulyono. Oke bosku, mari kita simak. Saya ulangi Pak ya, jadi yang harus diminta keterangan dalam proses penyidikan Jokowi siapa sebenarnya aktor di balik pagar di balik ini. Pagar ini Satu adalah Jokowi, Aguan. Karena Jokowi dan Aguan ini kan menurut saya mereka punya hubungan kedekatan yang sangat dekat. Kalau kita baca majalah Tempo, hasil wawancara yang kemarin menjadi heboh, pernyataan Aguan bahwa pembangunan di IKN itu adalah atas perintah Jokowi demi menjaga nama Jokowi, menjaga muka Jokowi, itu pernyataan yang menunjukkan bahwa mereka sangat dekat, dan hubungan antara Presiden Jokowi dengan Aguan itu hubungan yang tidak prosedural, hubungan yang tidak profesional. Kalau hubungan yang profesional, hubungan itu ya sesuai aturan. Tidak ada perintah, tidak ada jaga muka siapa-siapa. Yang harus mereka jaga itu muka rakyat. Karena rakyat kita ini belum sejahtera juga. Jadi dari gambaran itu, apa yang terjadi dengan PIK 2 atau PSN PIK 2 kemudian muncul bambu-bambu sepanjang 30 meter itu, hanya mendengar keterangan dari Jokowi, Aguan, Ali Hanafi, kemudian Denny Wongso, Ahmad Gozali, dan lain-lain, maka diharapkan dari mereka didengar keterangan akan ketahuan siapa yang memagar dan siapa yang membiayai pemagaran itu. Kurang lebih ada 9 nama mungkin ya. Nanti kita banyak lihat jumlahnya. Pertama adalah ya berdasarkan video yang tersebar itu ada nama misalnya Ali Hanafi Wijaya. Ali Hanafi Wijaya di Tangerang itu sangat familiar, sangat dikenal. Ya bukan soal pemagaran laut, tapi juga soal pembebasan lahan yang sangat intimidatif ya, dengan dihargai dengan harga yang sangat murah, hampir 50.000 per meter. Jadi Ali Hanafi Wijaya ini kami dengar adalah tangan kanannya Aguan. Ya, sehingga nanti penyidik coba bisa telusuri ini. Kemudian yang berikutnya adalah Engcun alias Gozali. Ya, dia bagian dari kelompoknya Ali Hanafi. Itu sangat apa ya, mungkin punya pengaruh ya untuk pembebasan lahan. Beberapa gugatan kriminalisasi ya tentu melalui Gozali. Kemudian ada Mandur Mehmet, pelaksana di lapangan untuk menyediakan pekerja bambu dan pembelian. Jadi ini satu tim sebenarnya. Mandur Mehmet yang di lapangan, kemudian difasilitasi oleh Engcun alias Gozali, kemudian soal pendanaan dan seterusnya oleh Ali Hanafi. Tinggal dikonfirmasi, mudah-mudahan itu benar adanya. Kemudian yang berikutnya adalah, yang keempat adalah Arsin, Kepala Desa Kohot, ya, Kecamatan Pakuaji ya, Kabupaten Tangerang, yang di dalam sosial media kita melihat ada tayangan di mana dia sedang menyuruh atau mengatur pekerja yang menyiapkan bambu-bambu itu. Saya kira Arsin perlu diminta keterangan untuk menjelaskan apakah benar video yang beredar itu. Kemudian ada Sandi Marta Praja, yang dia mengatakan bahwa pemagaran bambu ini adalah swadaya masyarakat, kemudian dalam rangka mencegah abrasi. Tapi kami yakin Sandi bukan pelaku utama. Dia hanyalah orang yang disuruh, yang dijadikan semacam tameng atau pasang badan untuk menutupi pelaku yang sesungguhnya. Tapi paling tidak keterangan Sandi sangat diperlukan untuk mengungkap siapa yang menyuruh, yang meminta kamu untuk menyampaikan ke media soal bahwa pagar bambu ini adalah swadaya masyarakat.
Dan tentu ini butuh dana miliaran rupiah. Saya kira sangat tidak masuk, makanya perlu dipanggil. Kemudian ada video di awal-awal, itu ada pekerja bambu-bambu ya sedang mengumpulkan itu di daerah Kronjo. Jadi ada orang yang menanyakan ini dari mana, untuk apa? Dia langsung tanya, ini dari Agung Sedayu ya? Dia menjawab ya. Jadi terkonfirmasi bahwa pagar bambu ini tidak misterius, tapi jelas ada pekerjanya, ada yang membiayai. Makanya jadi PT Agung Sedayu sebagai badan hukum saya kira perlu dimintai keterangan oleh Barreskrim Polri. Termasuk terakhir adalah Tarsin yang kalau tidak salah dia juga mengaku sebagai nelayan, ya. Dia sama satu geng dengan Sandi. Dia menjelaskan bahwa pagar bambu ini dalam rangka untuk budidaya kerang. Pagar laut dibongkar. Tangkap Jokowi, rakyat sudah muak. Kelihatannya keren, kelihatannya. Tapi enggak, bukan begitu cara menyelesaikan perbuatan kriminal. Itu orang yang memagar laut, itu kriminal, penjahat, harus dihukum. Jadi bagaimana? Tangkap itu orang, ya, dalangnya tangkap. Si Aguan tangkap. Siapa lagi? Kalau si Aguan ada main mata sama Joko, ya tangkap si Joko. Gitu. Setelah tangkap, suruh dia yang bongkar. Itu baru keren, ya. Ya kalau aparat yang bongkar ya keluar duit lagi untuk biaya pembongkaran. Terus kerennya di mana? Oh, negara kok kalah sama maling. Itu loh. Si Trenggono tuh ngapain? Dia menteri KKP kan, menteri kelautan kan. Kacau bener dia. Aduh. Terus menteri BPN Agraria ngapain? Oh, katanya BPN ngeluarin sertifikat HGB ke laut. Laut itu kok dikasih HGB? Kacau no. Ayo Pak Presiden, pecat itu semua menteri-menteri bawaannya si Joko itu, berbahaya itu. Netizen ada komentar. Diinjak-injak nih Pak Jokowi ya, diinjak-injak ya. Wah, diinjak-injak tuh. Nah, inilah Pak Jokowi diinjak-injak. Habis nonton cuplikan bocor alus Tempo dan perbincangan yang rame di X, aku terus cek website Bumi ATR BPN. Kayak gini nih hasilnya. Kita langsung aja ke Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, terus kita arahkan ke arah laut, dan kita klik, nah ini, hak guna bangunan. Kita klik peta Google, dan ini, laut nih, laut. Dan yang lebih bikin shock lagi nih setelah aku cek Google Earth ya, itu pagar udah ada sejak tahun 2022. Kalau dari citra historis Google Earth, pagar ini tuh udah terpotret satelit sejak Agustus 2022. Kalau ini tangkapan satelit terbaru nih ya, 2024, kita mau lihat lebih dekat nih. Lihat, kalian lihat nggak sih ada kotak-kotak, udah di bidang-bidang, udah di petak-petak, makanya ada sertifikatnya per bidang tanah. Dan apa? Sertifikat hak guna bangunannya itu udah terbit sejak 2023. Kalau kata Menteri ATR Nusron Wahid, pemilik hak guna bangunan itu adalah PT Intan Agro Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Kalau kita cari PT Intan Agro Makmur di Google itu nggak ketemu. Tapi kalau kita cari PT Cahaya Inti Sentosa, ini dia. Ternyata PT Cahaya Inti Sentosa itu adalah salah satu perusahaan yang telah diakuisisi oleh pengembang PIK 2. Jadi, siapa bilang pagar laut tidak berhubungan dengan PIK? Bohong besar. Oke bosku, gimana nih tanggapan kalian? Ternyata Aguan, Mulyono, pelaku semuanya. Aduh, kapan ya diadili mereka itu? Oke bosku, kita tunggu keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.